Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Rahasia cara menanam pohon pisang kepok Tanjung cepat berbuah. Pisang unggulan warga Sumbar, petani Tamatan SD raup omset 20 juta rupiah per bulan. Menikmati secangkir kopi panas ditemani dengan pisang goreng adalah perpaduan sempurna penyambut pagi atau saat sore. Wanginya pisang goreng hangat dinikmati sembari bercengkrama dengan keluarga ataupun teman di warung kopi merupakan cara sederhana menikmati hidup dengan menikmati hasil alam sekitar. Pisang goreng merupakan salah satu penganan yang tidak asing lagi bagi warga Sumbar. Berbahan baku pisang kepok atau pisang batu penganan ini sebelum digoreng dengan minyak panas dibaluri dengan adonan tepung beras. Tidak semua jenis pisang bisa dibuat sebagai pisang goreng dan yang paling pas adalah pisang kepok karena bentuknya yang gempal serta tidak terlalu panjang. Peluang usaha pisang kepok Tanjung. Nama pisang kepok Tanjung masih belum ramai diketahui masyarakat di Kabupaten Solok, Sumatera Barat atau Sumbar. Padahal ada seorang petani asal Nagari Selayo, Kecamatan Kubung yang telah memproduksi pisang itu dan memasarkannya ke Pulau Jawa. Bahkan petani bernama Firdaus, 48 tahun itu, mengaku kewalahan memenuhi permintaan pembelian bibit pisang kepok Tanjung dari berbagai wilayah. Paling tidak, setiap bulan dia mampu menjual puluhan ribu bibit pisang berbuah banyak itu. Seiring berjalan waktu, usaha pembibitan pisang kepok Tanjung ayah 7 anak itu mulai dikenal masyarakat. Tak sedikit yang datang membeli bibit pisang kepadanya. Sejak saat itu pula, dia dan istrinya serius menggeluti usaha pembibitan pisang kepok Tanjung. Dalam sebulan, permintaan bibit pisang kepok milik Firdaus bisa mencapai puluhan ribu batang. Namun, hanya sebagian kecil yang mampu terpenuhi, itu pun sudah dibantu anggota kelompok tani Sarumpun Sayo yang diketuainya. Hari ini, omset penjualan pisang dan bibit pisang yang dilakoninya tembus angka 20 juta rupiah per bulannya. Rata-rata dia bersama kelompok tani bisa memenuhi permintaan sampai 1000 batang lebih setiap bulannya. Sejarah pisang kepok Tanjung. Pada tahun 1986, berdasarkan data yang dihimpun dari Balai Penelitian Buah Tropika Aripan, Solok, populasi pisang kepok di Selayo menurun drastis karena serangan penyakit layu bakteri dan penyakit layu fusarium. Bahkan pada 1990 bisa dikatakan sekitar 90% pisang kepok di Nagari itu sudah punah. Selama ini, masalah utama yang kerap dijumpai dalam budidaya pisang kepok adalah penyakit darah yang disebarkan serangga pengunjung bunga jantan yang hingga pada jantung pisang sehingga jika jantung tidak dibuang tanaman akan terinfeksi bakteri. Karena terserang hama, petani pun mulai meninggalkan pisang kepok dan beralih ke komoditas lain. Pada 2009, Balitbu Masohi Maluku Tengah berhasil mengembangkan pisang kepok Tanjung yang merupakan jenis pisang tidak mempunyai jantung, sehingga terhindar dari serangan penyakit layu bakteri Ralstonia solanacearum atau penyakit darah. Nama Tanjung merupakan singkatan dari tanpa jantung, dan jenis pisang ini bisa menggantikan pisang kepok biasa. Selain tidak berjantung, pisang kepok Tanjung juga mempunyai ciri khusus yaitu saat tanaman masih muda, mempunyai bentuk daun yang sempit dibanding pisang kepok biasa. Tidak hanya itu, bunga yang habis sampai ujung tandan membuat petani tidak perlu membuang jantung dan ukuran buahnya juga lebih besar dari pisang kepok biasa. Dari sisi rasa, pisang kepok Tanjung memiliki tekstur lebih kenyal dan rasa buah lebih manis, serta dalam kondisi tanah subur dapat menghasilkan 12-15 sisir buah per tandan. Cara menanam pisang kepok Tanjung. 1. Pemilihan bibit unggul. Sudah menjadi rahasia umum jika pemilihan bibit yang unggul menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan budidaya pisang kepok. Pilihlah bibit pisang kepok dari hasil perkembangbiakan secara vegetatif, yakni hasil tunas atau hasil kultur jaringan. Pilihlah bibit pisang kepok yang memiliki tinggi 1 hingga 1,5 meter dan diambil dari pohon pisang kepok yang memiliki kualitas buah yang bagus, produktif, dan banyak buahnya. Pilihlah bibit pisang kepok yang sedikit telah dewasa, yang ditandai dengan memiliki bakal bunga dan juga bonggol, yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Pilihlah bibit yang daunnya masih kelihatan menggulung seperti daun bambu yang baru dan hindari memilih bibit yang daunnya sudah melebar. 2. Pengolahan lahan.
Proses pengolahan lahan pisang kepok dilakukan dengan memastikan bahwa di area tanam hama yang nantinya akan merusak batang dan buah pisang agar dibasmi terlebih dahulu, yaitu dengan membersihkan gulma, semak-semak, rumput gajah, serta aliran air yang berfungsi untuk jalannya air yang menggenang. Buat lubang tanam dengan menggunakan cangkul dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm. Namun untuk media tanah yang cukup berat dibuat lubang tanah dengan kedalaman 50 x 50 x 50 cm. Campurkan tanah galian dengan pupuk kandang sebanyak 5 kg untuk setiap lubang tanam agar nantinya kualitas buah pisang saat dipanen menjadi maksimal. Sebaiknya jarak tanam antar lubang tanam dibuat sepanjang minimal 3 x 3 meter. Hal ini dapat dimanfaatkan menggunakan pola tanam lorong untuk menanam tumbuhan lain seperti sayur mayur yang akan memberikan keuntungan double bagi petani. 3. Tahap penanam pisang kepok. Sebaiknya proses penanaman bibit pisang kepok dilakukan pada musim hujan pada umumnya terjadi di bulan September hingga Oktober. Adapun waktu yang baik untuk bertanam pisang kepok adalah pada pagi atau sore hari. Buang beberapa daun bibit pisang kepok untuk mengurangi penguapan. Sebaiknya buang daun pisang kepok yang sudah mekar penuh dan sisakan daun yang masih kuncup. Kemudian langsung tanam bibit pisang kepok dalam lubang tanam. Setelah itu tutup kembali lubang tanam hingga padat. Bila perlu, berikan ajir untuk menopang bibit agar tidak roboh. Untuk tahapan selanjutnya, Anda harus melakukan perawatan dan pemeliharaan agar hasil panen optimal. 4. Tahap perawatan. Untuk perawatan dan pemeliharaan pada tanaman pisang kepok terbilang tidak terlalu intensif. Hal yang perlu diperhatikan adalah pembersihan gulma yang mengganggu pohon pisang secara berkala. Adapun tahap perawatan pisang kepok antara lain, pengairan. Proses pengairan dan pemberian air yang harus rutin dijaga. Pengairan dapat dilakukan dengan mengalir air ke saluran yang telah dibuat pada barisan pisang itu sendiri. Penyiangan. Penyiangan dilakukan bertujuan untuk menyingkirkan gulma pengganggu pada tanaman pisang kepok. Proses penyiangan dilakukan secara rutin untuk menjaga pertumbuhan pisang kepok optimal. Singkirkan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman. Penyiangan ini juga sekaligus menjadi upaya penggemburan tanah sehingga akan memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan akar. 5. Tahap pemupukan. Untuk menunjang pertumbuhan pohon pisang kepok membutuhkan nutrisi yakni zat kalium. Pemupukan ideal dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Tanaman pisang kepok membutuhkan kalium dalam jumlah yang besar. Oleh sebab itu, untuk 1 hektar tanaman buah pisang kepok membutuhkan 207 kg pupuk urea, 138 kg pupuk superfosfat, 600 kg KCl, dan 200 kg kapur. Pemupukan dilakukan dengan cara memberikan pupuk pada daerah perakatran tanaman. Pemupukan awal sebaiknya dilakukan pada saat 6 bulan setelah tanam. 6. Tahap panen. Pisang kepok Tanjung umumnya sudah bisa dipanen setelah berumur 12-13 bulan. Ciri tanaman yang siap panen biasanya memiliki buah yang ukurannya sudah cukup besar dan dalam satu tandan sudah terisi 10-15 sisi pisang. Bagaimana? Sudah jelas bukan bahwa menanam pohon pisang kepok Tanjung sangatlah mudah dan berpotensi menguntungkan? Semoga bisa bermanfaat ya. Kalian bisa bertanya dan diskusi apapun di kolom komentar. Sekian informasi dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Simak video menarik lainnya di channel Agropedia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.